Selamat datang pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Materi ini ditujukan untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Selamat belajar. Tujuan dari materi pembelajaran ini adalah bahwa setelah berdiskusi dan mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan keanekaragaman hayati di Indonesia. 2. Menyebutkan spesies-spesies yang dilindungi di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah gunung api serta hutan hujan terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak laut. Hal ini menyebabkan ekosistem di Indonesia bermacam-macam. Lokasi dari Indonesia sendiri juga menyebabkan jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yang mengapit adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi yang strategis menyebabkan sumber daya alam di Indonesia bervariasi atau bermacam-macam. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Hal ini juga merupakan salah satu faktor banyaknya jenis flora dan fauna di Indonesia. Jenis flora dan fauna di Indonesia tersebar dan memiliki berbagai macam keunikan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Melanesia yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon. Pada umumnya hutan di Indonesia didominasi oleh familia Dipterocarpaceae atau pohon yang menghasilkan biji bersayap, antara lain keruing, meranti, ramin, dan pohon kapur. Selain itu, Indonesia merupakan bioma hutan tropis yang dicirikan dengan adanya pepohonan berkanopi rapat dan tanaman liana atau tumbuhan memanjat. Flora tersebut antara lain durian, mangga, sukun, dan rotan, serta tumbuhan endemik seperti Rafflesia arnoldi di Sumatera dan anggrek hitam di Kalimantan Timur.
persebaran fauna di Indonesia. Pada tahun 1859, Alfred Russel Wallace, ahli zoologi dari Inggris, menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Wallace memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau oriental dan fauna Indonesia bagian timur atau Australian. Daerah oriental meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sedangkan Australian meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Selain Wallace, juga ada ahli zoologi Jerman yaitu Weber yang melakukan pembagian wilayah fauna di Indonesia. Menurut Weber, fauna Indonesia dibagi menjadi 1. Fauna daerah oriental, 2. Fauna daerah Australian, dan 3. Fauna daerah peralihan. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan adanya garis Wallace dan garis Weber. Perhatikan perbandingan di antara keduanya. Fauna daerah oriental yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan memiliki ciri-ciri fauna sebagai berikut. 1. Banyak mamalia berukuran besar. 2. Terdapat berbagai jenis kera. 3. Terdapat burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. 4. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contoh spesies fauna daerah oriental adalah sebagai berikut: gajah Sumatera, orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, jalak Bali, dan alap-alap dahi putih. Fauna daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Ciri-ciri faunanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak mamalia berukuran kecil. 2. Banyak hewan berkantung. 3. Tidak terdapat spesies kera. Dan 4. Burung berwarna-warni tetapi suaranya kurang bagus. Contoh fauna daerah Australian adalah sebagai berikut. 1. Kanguru pohon. 2. Kuskus. 3. Landak Papua. Dan keempat adalah burung cendrawasih. Fauna daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contoh faunanya adalah sebagai berikut.
musang coklat Sulawesi, babi rusa, anoa daratan, burung maleo, burung rangkong Sulawesi, dan komodo. Demikianlah materi keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, dan sampai ketemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya.